Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas istilah ndawir. Istilah ini populer dalam kurun setahun terakhir pasca Kiai Haji Imaduddin menulis bukunya. Istilah ndawir kali ini dijelaskan oleh Gus Rijal Mumazik. Ndawir ini istilah yang lagi populer dalam kurun setahun terakhir pasca Kiai Haji Imaduddin menulis bukunya. Tahu sendiri kan materi buku dan ceramahnya oke. Setelah dirilis, mulai bermunculan pengakuan semacam klaim dari para kiai dan kawulo alit yang menjadi korban ndawir. Ndawir pada mulanya bermakna keliling, bisa dakwah, menyelenggarakan majelis atau bekerja secara halal dan lain-lain. Pokoknya muter-muter, tetapi belakangan diberi makna pelesetan, datang memalak, minta duit dan barang, atau sedikit memaksa menjual barang dengan harga puluhan bahkan ratusan kali lipat. Pelakunya dinisbatkan pada sosok yang disebut Habib, yang dipercaya dan mempercayai dirinya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal ndawir, di pesantren kami pernah kedatangan Habib. Dia bawa sopir namu, lalu minta duit. Beberapa minggu kemudian datang lagi minta duit. Dikasih oleh Gus Nizam Masyhuri, pengasuh pondok pesantren Mabdaul Ma'arif Jombang, Jember. Saya mulanya nggak tahu kejadian ini sampai Gus Nizam bercerita di kemudian hari. Beliau juga bilang kalau Habib ini juga mencari saya, mungkin dengan maksud yang sama, ndawir. Bulan berikutnya datang lagi si Habib lengkap dengan aksesoris Arabnya. Kali ini hendak menawarkan keris ke Gus Nizam, dijual sekian juta. Lah, karena Gus Nizam ini orangnya kalem, jadi ditolak dengan halus. Lagi pula juga bukan tipikal kolektor barang pusaka. Kalau Mas Rijal kira-kira mau beli apa tidak ya? Tanya si Habib. Kayaknya enggak berminat, Bib. Dia enggak minat sama pusaka juga. Sekarang dia sedang di Surabaya. Gus Nizam lalu telepon, cerita. Wis, lain kali nggak usah dibeli mas, wong harganya keterlaluan, nggak wajar. Kalau datang minta duit ya kasih 10.000 ay. Jenengan masukin amplop, nggak usah ake-ake. 10.000 cukup buat pengemis modal wajah dan tampilan kayak dia. Gunggungan, keterlaluan wong itu. Saya nggak tahu dikasih sangu berapa oleh Gus Nizam. Tapi sejak itu Habib dari Lumajang ini nggak pernah ndawir ke pondok kami lagi. Dia sakit hati, bodoh amatlah. Jangan pernah toleran dengan orang yang bertipe penindas dan bermental pengemis. Selesai? Belum. Semalam juga dapat cerita tentang Habib yang nodong seorang kiai, ayah dari sahabat saya. Gila, minta 2 sapi, ulangi 2 sapi. Buat apa? Haul bokapnya katanya. Oleh sang kiai lantaran sangat cinta Habib, akhirnya dilobi, dikasih 1 ekor sapi, harganya 30 jutaan, ukuran jumbo. Saya dengar todong-menodong atas nama barokah atau mahabbah begini, cuman misuh-misuh dalam hati. Itu ke abah saya. Kalau ke saya lain lagi, tiba-tiba datang ke rumah bilang kalau mau ziarah, lalu minta sangu 3,5 juta rupiah. Lah, ngawur Habib gue Gus, jenengan kasih segitu. Inge, saya ngasih juga ke pekso, wong kami juga butuh buat ngepeni santri. Lain kali jangan pernah ngasih tukang palak ya Gus. Enggak pandang dia Habib, kiai, Gus atau preman. Sekali jenengan memberi, seterusnya dijadikan sapi perah. Inge, tapi kadang ya takut kualat kalau nggak ngasih. Tuah dan tulah jika kita percaya hanya melekat pada orang yang soleh, yang hatinya bersih dan disayang Allah, dan tidak pernah menempel pada sosok tukang palak, penodong dan penindas. Jangan pernah takut dengan ancaman orang-orang model begini Gus. Ancaman darinya kalau nggak ngasih nanti nggak dapat syafaat Rasulullah adalah intimidasi orang dewasa bermental anak-anak manja. Lawan Gus. Kalau dia ke rumah jenengan lagi, kasih saja amplop diisi recehan 2.000 rupiah sebanyak 20 lembar gitu. Lumayan tebal tuh, kayaknya dia nggak bakal nodong lagi.
Orang-orang bermental begini kudu dilawan siapapun. Saya sudah sering menulis status FB berisi pepujian terhadap kelompok Habib yang alim, berakhlak mulia dan dermawan. Kali ini tulisan beda, sebab fenomena ini kriminal berkedok agama lawan. Demikian tulisan Gus Rizal Mumazik dalam kaitannya dengan pendawiran. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari pendawiran ini. Demikian Bibib TV mengabarkan.